Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Dimanapun kita berada, yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, sebab Dia sungguh baik bagi setiap kita semua. Come on! Begitu baik bagi setiap kami ya Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Ya Allah, ya kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, come on. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Allah, Dia kekuatan setiap kita. Come on. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Dia Allah, kemenangan. Yo, sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia sungguh baik. Sama-sama katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, mari sama-sama boleh katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat. Yesus, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. He's so good to you.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang sore hari yang indah ini hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, dan juga bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang tersambung dalam live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Dengan penuh sukacita, mari sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Senang bisa kembali jumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita, kembali kami informasikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih khususnya yang hadir di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, kami mohon kerjasama Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih untuk sama-sama kita boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami mohon kerjasamanya untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dan kami informasikan pula bahwa untuk sementara waktu di Gereja Tiberias Indonesia tidak diadakan altar call. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari yang indah ini siap diberkati oleh Tuhan Yesus, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh tenangkan hati kita. Teduhkan hatimu, sama-sama kita boleh satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari yang indah ini ya Bapa, kembali Tuhan boleh beri kami kesempatan untuk setiap kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi setiap kami ya Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Maka hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada sore ini semuanya, Tuhan Yesus yang berkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah, Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada sore ini, tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Lalu Pak ya Bapak, kami berdoa bagi Gembala Sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari yang indah ini. Ada berkat Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sore ini ya Bapa, kami perlukan keajaiban-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat pada datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Lebih sungguh lagi, sama-sama kan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sama-sama kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sama-sama kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu ya Bapa. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Lebih sungguh lagi. Tiberia. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Mari lebih sungguh lagi dengan iman sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan.
Kami perlu Kau, Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Oh, kami perlu Kau, Tuhan. Kami butuh jamaah-Mu. Inilah hidup kami, Tuhan. Kami mau bertobat, Bapa. Oh, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami, Bapa. Oh, padamu, Tuhan. Kami mau tinggalkan kehidupan kami yang lama, ya Tuhan. Haleluya. Inilah kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sore hari yang indah. Mari serahkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang ambil alih hidup kami. Oh, kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Oh, inilah hidup kami ya Tuhan. Beracara dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau sanggup memulihkan kami. Haleluya. Jamah sore ini ya Tuhan, pertobatan terjadi bagi setiap kami. Firman Tuhan yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih, sore hari yang indah ini bukan suatu kebetulan engkau ikut ibadah pada sore ini. Ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pernyataan iman kami ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah yang layak disembah. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dengan imanmu sama-sama, selamanya Kau Tuhanku, Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kami, yang terutama di hidup
Engkau tidak tergantikan ya Tuhan. Haleluya. Pengharapan di dalam-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Tiberias. Sama-sama. Selamanya kan Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Benar ya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesuslah pengharapan dalam hidup kami. Hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Sore hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kita bersuka cita di tempat ini, amin. Yang bersuka cita tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo sama-sama jemaat Tuhan. Dengan dahsyat kita katakan ku tak pandang dari suku mana. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari gereja mana. Katakan asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Bersukacitalah saudara, sebab Tuhan baik. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. 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 Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Amin. Kita mau masuk di bulan yang baru saudara. Artinya kebaikan Tuhan terus bertambah dalam hidup kita. Percaya tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama beri pujian kita yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat memberkati kita saudara. Haleluya. Sambil tepuk tangan yang dahsyat ya.
percaya, angkat tanganmu sama-sama saudara. Kurang kencang saudara, lebih dahsyat lagi. Katakan Tuhan kami baik, apapun terjadi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kami percaya itu Tuhan, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya Tuhan Yesus baik. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sore hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik buat hidup kami ya Tuhan. Engkau sangat teramat baik bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau bagi setiap kami. Jadikan hati kami ya Tuhan ladang yang subur. Jadi saat firman Tuhan ditaburkan, tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Berkati yang terkasih, hamba-Mu ya Bapak, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dalam pemberitaan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan, sore ini ya Bapak, kami siap dengar firman-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, Tiberias sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut firman Tuhan kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami muliakan, kami sembah Allah kami yang ajaib, yang berfirman, 2-3 orang rukun nama-Mu Engkau dan berkati mereka, menterakan mereka yang hadir, serta mereka
akan jadi warga surga. Yang kembali ke surga, menyediakan tempat bagi mereka. Sediakan mereka juga rumah di surga. Berkati mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang beban berat bebaskan. Berkati mereka tidak mengalami corona, hepatakan virus corona tidak terjadi di rumah tangga mereka. Menetapkan mereka setiap rumah tangga berkati, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Berkati online, asalnya orang yang setiap rumah tangga. Maka berkati setiap rumah tangga yang hadir tengah-tengah kami. Berkati mereka agar mereka termatera sebagai warga surga. Rumah mereka diberkati agar mereka punya rumah di surga di bumi. Yang sakit disembuhkan, yang batal dibebaskan, agar mereka termatera sebagai warga surga. Kami cabut segala kutuk sakit, hari yang sakit tolong sembuhkan. Kami doa berkati mereka sebagai warga surga. Berkati mereka, kami cabut segala kutuk sakit dan penderitaan, agar mereka bersama keluarga akan masuk kerajaan surga. Kami doa, kami serahkan keluarga mereka akan punya rumah di surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di rencana minggu kedua rencana akan ada penyiaran anak tadi. Minggu kedua bulan Mei rencana sadakan penyiaran begitu penting karena lebih sebenarnya dia cari Tuhan ya Pak, bahwa setiap sakramen itu ada disebutkan Tuhan merintahkan cabut Bapak lepas dari kutuk 10 bulan. Kutuk terbesar adalah kutuk anak haram. Maka saya dari Tuhan setiap sakramen mengucapkan lebih dari 10 turunan. Maka suatu hari juga saya Tuhan nulis di langit itu mengembalikan kuasa pengharapan. Jadi waktu Adam Hawa dosa hilang kemuliaannya. Mula-mula Adam Hawa berkata yaitu mulia segabarnya. Kalau orang jatuh dosa hilang kemuliaannya. Sampai hari ini orang jatuh dosa gak ada kemuliaan Allah. Maka Tuhan mengajak saya kembalikan kuasa pengharapan, untuk kembalikan kuasa minyak urapan agar Anda kembali mulia menjadi warga kerajaan surga. Maka Tuhan terus di langit. Jadi kalau saya ternyata apa? Setan yang aku baca. Maka waktu saya baca terus di langit di Hakim 9:89, maka malamnya setan berlutut kaki saya berkata, Bapak jangan siksa saya. Rupanya kalau ya itu ngancukan setan takut pada minyak urapan. Demikian juga dukun takut masalah. Karena berapa kali teman saya ngecek ke dukun, saya nunggu di luar. Dukunnya bilang, jangan bawa saya Pak Haji, dia kuasa besar. Umurnya, dukunnya mengatakan umur saya ribuan tahun. Jadi saya kaget. Kalau bukan sekali dua kali itu. Bahkan yang terakhir saya dengar berita ada pegawai yang gak Kristen, tapi kampungnya ada yang dukun yang santet saya pernah rendang saya tapi saya nggak apa-apa. Akhirnya dukun itu nyalami saya. Bahkan 4 kali dukun yang dua mengatakan saya kuasanya umurnya ribuan tahun, tapi yang kedua 3 orang yang coba saya akhirnya nyalami saya betul. Bapak kuasa yang besar. Maka itu ada yang orang sekampungnya dukun nyerang saya, maka dia akhirnya jadi pegawai di Timnas. Dia mengatakan masih orang sakti. Jadi waktu Tuhan sedang itu saya baca tulisan yaitu di Hakim 9:89, artinya terus seperti api di langit untuk mengembalikan firman Tuhan ini. Hakim 9 ayat 8-9. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon
Demikian firman Tuhan. Dari Alkitab kita, minyak urapan menghormati Allah, menghormati manusia. Di waktu nulis langit, mengembalikannya itu apa? Minyak urapan itu muliakan Allah, muliakan kita. Jadi ada satu ayat ini aja, mengembalikan kuasa Allah dan Anda perlu dilepaskan dari segala penyembahan uang dan sebagainya. Maka tulisan itu seperti api di langit. Lalu ketika itu saya belum ngerti artinya, karena jarang orang pakai itu. Kalau orang Kristen, artinya tidak pernah. Anda mungkin jarang dengar, kecuali di TVS orang jarang dengar itu, yaitu minyak urapan kembalikan pada si kuasa minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia. Jadi ada punya proses untuk muliakan Allah, muliakan Anda. Maka Anda minyak urapan, setan takut yang luar biasa. Anda pun maaf Tuhan ngajak sampai ngajak saya orang dikubur pakai minyak urapan akan mulia. Tuhan Yesus bangkit, maka saya akan mulia perlu minyak urapan. Artinya juga banyak, tiap Injil ada, tapi aneh ya orang-orang tidak pernah pakai ayat ini. Maka bisa dibuktikan sekali lagi setan ikut batu di langit. Kenapa malamnya setan perlu tukar saya. Pak Beli jangan seksa saya. Rupanya kalau di lubangnya itu bisa menghancurkan setan dan kuasa gelap. Maka tugasnya kembali nggak ini. Maka kalau nanti 2 minggu lagi akan punya anak pakai minyak urapinya. Maka rencana di Marina di center sama di Nias nanti minggu kedua masuk setelah minggu pertama tersedia 1 set perjamuan 2 pot minyak urapan. Jadi perjamuannya 1 kantong. Anda yang ikuti online lebih enak bayi di rumah, maka Anda perlu ngambil minyak itu berjangkrus untuk diurapi agar anakmu mulia segala. Maka ayatnya begitu penting. Kenapa? Saya akan beri beberapa ayat kepada Anda, yaitu bahwa zaman dulu ngurapi raja itu pakai minyak urapan. Maka saya beri contoh minyak untuk Raja Daud. Maka dikatakan di sini di Samuel 16 ayat 1, Raja Daud diurapi dengan minyak. Maka kalau minyak urapan dikatakan untuk menghormati Allah, tapi juga raja minyak. Jadi dulu minyak itu gambar minyak raja, minyak urapan. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Demikian firman Tuhan. Dari zaman dulu nabi-nabi kemana mbak minyak, tabung minyak. Sekali lagi, nabi-nabi zaman dulu kemana mbak minyak untuk ngurapi, untuk ibadah sebagai juga ngurapi dengan minyak urapan. Maka Daud urapinya untuk jadi raja. Jadi perhatikan, yaitu ayat yang bergambar untuk ngurapi raja pakai minyak urapan. Maka disebutkan di ayat 13 demikian. Di ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Ya udah perhatikan bahwa untuk mengurapi raja pakai minyak. Maka jangan dulu disebutkan apa? Para nabi mbak minyak untuk mengurapi mesbah, mengurapi raja. Maka disebut juga jangan dulu urapan raja. Jadi minyak itu jangan disebut urapan raja. Maka di urapannya itu penuh kuasa.
juga ada yang menjelaskan bahwa minyak itu mengurapi sebagai roh kudus, diurapi apa? Yaitu agar Anda mulia, maka raja pun diurapinya untuk jadi raja. Jadi akhirnya diberi kuasa, maka orang yang penuh kuasa. Maka gambaran roh kudus zaman dulu apa? Gambaran pakai minyak urapan maka saya dengar keterangan Tuhan itu, Pak, kalau nyerahkan anak itu harus apa? Agar diusahakan kutuan haram itu yaitu kutuk paling berat. Orang berzina dosa, orang punya anak berzina dosanya double lipat, sampai 10 keturunan. Gak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi lagi Anda perlu tahu, hati ini Tuhan memerintahkan saya setiap sakramen, baik penyerahan anak, baik baptisan atau perkawinan, lepaskan kutuk Arab. Tuhan Arab itu kutuk paling besar. Anak tapi kenyataan demikian. Maka kita baca di dalam Ulangan 32. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan saya setiap sakramen dilepaskan kutuk Arab? Karena apa? Kan kita nggak tahu 7 di atas nenek moyangmu atau 5 di atas nenek moyang. Saya kan nggak tahu. Maka kita harus ngerti. Kalau pas kutuk sebenarnya kenapa? Karena Anda nggak tahu nenek moyangmu. Anak Arab nggak tahu. Maka kan seperti beberapa adat, misalkan orang di Singapura, misalkan orang di Singapura, di China, itu kalau perkawinan cuma makan, nggak ada upacara. Kenapa? Kalau perkawinan Kristen lain, Anda bukan lagi 2 tapi 1 kan? Apa 1 kanlah tidak boleh terhadap manusia. Jadi ketatnya, jadi agama Kristen ada ayat yang sangat keras. Kalau anak haram sampai dikutuk 10. Jadi kalau di atas 5 atau 6, Anda tidak tahu nenek moyangmu, maka Tuhan minta pada setiap sakramen harus mengucapkan. Kan jarang orang, saya disuruh Tuhan tiap sakramen harus mengucapkan khusus. Maka pernyana nanti minggu kedua Mei itu Anda harus mengucapkan sampai urapinya. Maka sekali lagi Anda ngambil perjamuan kudus dan minyak urapan. Anda nanti sebelum diurapinya, nanti diurapi Anda perjamuan kudus, maka sekali lagi disertai perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka sekali lagi perlu dilepaskan. Apa? Nenek moyangmu kalau 10 keturunan tidak boleh masuk jemaat Tuhan sebelum diucapkan. Jadi kita ucapkan beres. Jadi cuma kutunya berat tapi gampang diucapkan dari kita terang anak yang anak sulit. Tapi orang itu harus mengucapkan. Lebih ibunya yang tahu. Anak itu anak Arab tidak yang ibu yang tahu anak apa. Saya juga dengar orang kemarin seorang ibu punya anak 5-nya bapaknya lain. Sebagai dari acara atau tayang jawab di dalam gereja. Maksud lagi Anda perhatikan nanti minggu kedua ada pacaran anak bulan Mei, maka Anda ngambil minyak di niat sama di center yang paling dekat di situ. Jadi untuk apa? Agar lepaskan dari haram, agar anakmu yang pandai, cerdas. Kalau anak haram misalkan banyak terjadi di Amerika, Eropa kan bebas
free sex. Maka saya anak Arab. Maka contohnya yang gampang bahwa anak Arab itu dari luar pernikahan, bahkan terjadi negara Barat bahwa pernikahan dianggap atau bahkan saya dengar negara komunis juga bebas dari free sex boleh. Saya dengar sendiri di acara negara itu bahwa di negara komunis itu tidak ada suka sama suka boleh demikian juga karena sangat keras. Sekali lagi anak perlu dilepaskan. Sekali lagi ada kutuk anak Arab itu pertama zaman sekarang maka ada homo, ada gay, ada lesbi dan sebagainya. Itu karena apa? Bukan sah dalam keluarga. Agama Kristen sangat keras. Mungkin semua agama Kristen punya ayat seperti ini. Oh ya, orang harus sadar ada ayatnya. Maka Tuhan suruh saya membebaskan Anda dari kutukan, maka sebaiknya anakmu nanti diserahkan pasti bahwa Anda tidak tahu, nenek moyangmu nggak tahu, anak tidak. Maka biasanya gampang dalam Yesus Anda lepaskan dari kutukan Anda. Perlu diucapkan jaga anak itu kalau bisa ya. Kan biasa kita nggak enak ngomong anak Arab, tapi ibunya yang tahu, ibunya bisa dua anaknya diam-diam ya itu kata ya sebaiknya ya memang itu memang kenyataannya demikian banyak kejadian sekali lagi kejadian sehingga ada orang gay, orang homo kan karena anak Arab ada berkati nggak diberkati, maka untuk apa? Karena anakmu pandai cerdas. Jadi kalau Anda kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk sakit, bahkan saya ada mengatakan orang divonis mati muda, saya pernah ketemu, maka Tuhan ajari saya, maka untuk apa? Agar anakmu pandai cerdas, dilepas kutukan itu di dalam Daniel 1:17-20. Daniel 1 ayat 17-20. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Jadi anakmu diserahkan jadi warga surga segambar seperti Allah diurap apa itu agar anakmu pandai cerdas digambarkan 10 kali lipat pandainya so. Maaf kalau saya cerita pendek ya setelah saya nyembah yang punya surga so. Saya udah cari kerajaan surga semua terbuka kan. Carilah kerajaan surga, semua ditambahkan. Maka setelah saya mengejar surga, ketika itu saya keluar SD kelas 5 nggak bisa bayar. Maka setelah saya dengan ibu saya cari kerajaan surga, baru saya terbuka. Saya harus maju sekolah tinggi, Maka saya pergi dari rumah kerja, saya kerja karena saya punya iman. Pikiran saya terbuka, saya harus jadi sarjana yang pandai, yang cerdas. Maka saya punya iman. Setelah cari kerajaan surga, maka semua ditambahkan maka semua terbuka karena Anda terbuka. Maka cari kerajaan surga itu penting. Maka kamu saya cari kerajaan. Maka setelah cari kerajaan, semua terbuka. Saya bisa gambar cawi sekolah tinggi yang pandai dan saya itu bisa bukan orang sombong. Saya itu waktu SMA, saya seru pada teman-teman. Di hari tuamu,
kamu tidak seorang pun anak saya. Saya punya roh the best, the biggest roh juara, dan ternyata the biggest, saya punya roh the best, biggest roh juara, suatu bidang-bidangnya. Saya punya iman seperti itu, maka kenyataannya demikian. Maka Anda serahkan lepas dari kutu Anda, termasuk lepas dari kutu bodoh, pelupa, kutu sakit, bahkan saya mulai ngerti ayat ini. Tuhan ngajar apa? Waktu hari seorang dokter Singapura ngirim orang difonis mati 2 minggu. By not looking for buksu in Jakarta Barat sih. Dokter tahu saya rupanya, kirim ke saya. Orang difonis kanker otak akan mati 2 minggu. Dia cari saya. Dia terus ngomong, dokter mengatakan cari saya, kan 2 minggu lagi akan mati. Maka singkatnya saya tanya, Bapak umur berapa? Kok Bapak mau sakit? Kenapa dia bapaknya itu ya dia umur 30-an tuh. Maka akhirnya dia guling-guling nangis menjerit-jerit tuh. Saya tanya kenapa? Dia belum pernah lihat bapaknya, belum pernah bisa apa ya. Dia nggak kenal bapaknya. Maka saya terbuat bilang saya lepaskan kutu Anda. Jadi kutu Anda bisa orang mati muda, bisa bodoh berubah, bisa gaya, umur dan sebagainya. Jadi semua yang negatif, karena bukan anak Tuhan, semua yang negatif ditimbangkan pada anak Arab. Lagi, maka kepentingan saya gampang pas kutu Anda. Maka setelah saya ucap itu, dulu dia saya kasih perjamuan, seorang bibinya, aku serahkan Pak Jim namanya, anak kerajaan surga, kamu warga surga, kamu warga surga, kamu warga surga sehat. Aku cabut kutu kanker otak, aku cabut kutu anak haram, aku cabut kutu bodoh berubah, kutu gagal, kutu maut. Maksudnya lepas dari kutu karena kutu yang besar 10 turunan. Maka akhirnya sembuh. Ya akhirnya dia pulang ke Singapura. Dokternya nggak percaya. How come only 1 week in Jakarta bisa sembuh? Akhirnya datanglah ke saya, Pak dokter, saya bilang nggak bisa sembuh. Saya bilang kamu periksa dokter lain, jangan bilang sakit apa-apa, jangan dokter yang lain. Dan benar so, udah kan periksa dokter lain, yaitu periksa yang baru, fotonya udah murni bagus. Maka saya itu sering sampaikan orang-orang yang divonis sakit jantung dan sebagainya, lepas dari kutuan ram, lepas dari maka saya periksa dokter lain. Akhirnya ini juga banyak yang bersaksi orang yang satu periksa dokter lain. Maka kalau Anda punya masalah, sudah doakan bersama saya, Anda periksa dokter lain. Sebagai orang ibu yang mau operasi jantung, saya bilang sampaikan di Wimar supaya periksa dokter lain. Kamu jangan dokter yang lama. Dokter lama udah pegang filemu, ini file yang baru kamu udah sakit. Betul kenyataan. Udah banyak yang bersaksi masalah itu tuh. Maka ada orang mau bersaksi, seorang berbeda bersaksi, Pak. Satu periksa dokter betul sembuh sehat. Jadi anak masyarakat Bapak bebas dari maut, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, agar tidak mengalami penderitaan dari perhatikan. Tujuannya apa? Kita tidak tahu nenek moyang kita. Kalau kita ucapkan bebas dari maut, dari bodoh dan roh gagal. Ya, roh gagal bukan jumatan, roh gagal bisa dimanakan setan. Jadi sekali lagi bahwa itu penting, minyak bukan saja nyerahkan jadi warga surga, tapi juga betul jadi warga surga. Maka kita baca di sini, ya di Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Jadi nanti Anda ngambil minyak di gereja, Anda udah didoakan di gereja atau online dengan kami, maka nyerahkan nanti Anda bawa waktu bersama saya, nyerahkan nanti ngucapkan apa yang saya katakan, maka anakmu dipakai minyak. Karena Anda perhatikan zaman lama, sejak dulu kala minyak itu punya kuasa besar. Bahkan Enok ke surga pun perlu minyak urapan, diurapinya. Sering saya sebut, yaitu Enok tuh ke surga ditolak karena perlu diurapinya. Saya baca di kitab Yahudi suruh Tuhan, kitab Yahudi kuno, maka perhatikan orang kasih minyak. Ini Daud diurapi Tuhan langsung dengan minyak ini. Engkau maksud Tuhan, orang aku udah punya agar apa? Selalu ada hidangan, ada kata, ada maksudnya, ada senjata, dan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi minyak termasuk apa? Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan saja sepanjang masa, tapi juga Tuhan Yesus nyebut kalau apa? Kalau Anda ada minyak Tuhan berjaman juga. Jadi zaman dulu pun untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa perlu minyak urapan. Anda perlu perhatikan Bapak, Yesus saja ngomong ingin pesta surga perlu minyak urapan. Orang jarang merhatikan saya. Orang karena saya pernah khusus itu ngebawa minyak urapan. Saya cari buku-buku, saya minyak urapan. Banyak sekali tentang buku-buku yang zaman dulu ada kuasa minyak urapan. Termasuk Tuhan Yesus mengatakan di situ, yaitu di Wahyu 3 ayat 18-22. Tuhan juga nyebut apa? Tuhan juga nyebut perlu minyak urapan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Yang dijelas mengatakan apa? Dikatakan apa? Untuk pesta di surga. So, sekali lagi, untuk pesta surga. Tuhan mengatakan yang pertama, yaitu Anda lepas dari segala percobaan, dimurnikan seperti emas dimurnikan dibakar. Yang kedua, hidup yang suci. Jadi Anda cerahkan anakmu juga hidup yang suci. Yang dilipat padaku minyak pelumas untuk memadam lelah. Anda renungkan, perhatikan bahwa untuk pesta surga berapa perlu minyak yang ngomong Yesus. Kenapa orang nggak perhatikan itu? Hati begitu pentingnya. Maka sering saya bilang, Tuhan yang negaskan, beli padaku minyak untuk memadam pestakan seberdapan bisa memadam. Anda ternyata Tuhan katakan minyaki matamu untuk memandang kebenaran. Jadi Tuhan Yesus waktu ngutus muridnya, pergilah beritakan Injil, nyembuhkan penyakit setan dengan apa? Dengan minyak urapan. Tuhan pun ngomong sama muridnya, muridnya, yaitu bekali minyak urapan untuk mengusir setan, mengkurang mati, serta nyembuhkan penyakit pakai minyak urapan. Jadi kalau orang lupa ya aneh. Maka yang saya berpikir apa? Karena di Indonesia nggak ada
minyak zaitun. Minyak itu cuma ada di, ya mula pertama kita mengatakan minyak itu di Bukit Zaitun. Jadi kalau sekarang rebutan Bukit Zaitun di Israel, memang Tuhan Yesus naik ke surga Bukit Zaitun. Nanti mulai datang lagi di Bukit Zaitun. Jadi apa ya? Artinya sejak Tuhan Yesus naik ke surga pun di Bukit Zaitun datang lagi Bukit Zaitun, maka sekarang Bukit Zaitun menjadi rebutan antara orang Palestina sama Israel. Tapi kalau orang baca Alkitab tahu bahwa itu, katakanlah kalau kita dasar Alkitab itu namanya Israel. Kalau berdasar Alkitab, karena sudah ribuan tahun yang lalu, jadi Anda perlu minyak urapan. Maka kita baca di sini Yohanes 6, Markus 6, 12-13. Tuhan mutus murid yang Markus 6, 12-13. Markus 6 ayat 12 sampai 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk menyembuhkan penyakit pakai minyak. Tuhan mutus muridnya. Jadi kenapa enggak tahu ayat ini? Tuhan katakan apa? Mutus muridnya menyembuhkan penyakit, ngusir setan pakai minyak urapan. Ada ayatnya. Kadang-kadang lupa. Apa? Maka karena perintah Tuhan kembali ke minyak urapan, maka sengaja ini saya khotbah tentang apa? Anakmu nanti dilepaskan kutukan haram, yaitu kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut, kutuk jeblok, katanya. Maka disahkan gampang dengan minyak urapan. Maka itulah penting, berapa pentingnya Anda. Tapi kalau Anda yang dididik anakmu, ya jangan dusta, jangan salah dan sebagainya. Kenapa orang juga kalau Anda mulutmu suka dusta, Anda puasa sulit. Aku janji Tuhan tidak dusta. Maka nyerahkan anakmu yang ya jujur saja. Kasihan anakmu kadang kalau karena yang tahu ibunya. Maka perintah Tuhan pada saya, setiap sakramen, setiap upacara gereja harus pakai ayat ini untuk dilepaskan. Anda perhatikan, kutunya patung, kutu berat, kutu 3 berat, kutu bunuh, kutu 7 turan. Jadi ada skemanya lain-lain dalam kutu penderitaan, kutu sakit. Tapi yang jelas bahwa Tuhan Yesus mengutus muridnya dengan minyak urapan. Tuhan Yesus orang mau pesta surga minyak urapan. Maka zaman dulu Anda perlu pakai minyak urapan. Karena apa? Zaman dulu di mana para nabi kemana minyak urapan. Maka sekali lagi, tapi kita hidup yang baik, yang suci. Maka itulah maka kita dapat dari sini Yohanes 6:44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian firman Tuhan. Jadi maksudnya jangan dusta tuh. Ngomong yang benar aja, yang katakanlah kalau dusta ya orang yang enggak boleh so dusta atau naibis. Maka kalau dalam masalah ini so, jangan dusta, omongnya jangan sampai dusta, jangan sampai salah, karena salahnya fatal so, bisa menderita anak, kasihan. Kutuk 10 bulan itu paling berat kan, kasihan so. Maka itulah saya sampaikan ayat terakhir yang dimana Tuhan ngajar saya tentang minyak ini, ayat terakhir so, yaitu di dalam Markus 14:8-9 ini tentang minyak urapan. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia,
Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi kenapa sering saya sampaikan bertalu-talu? Kenapa orang ngubur pakai minyak Tuhan asal saya berkali-kali. Orang lain mau disuruh, pasti kamu kuburan besok. Pak, ada orang ngubur yang salah. Saya tahu orang itu, tapi bukan cuma Iblis. Saya doa Tuhan, dia bukan cuma Iblis. Hanya orang marah pada orang terkenal. Maka yang ada ribuan orang. Hamba tidak bisa, nanti dia orang marah. Kalau saya bukan kembali ngubur. Seperti biasa Tuhan, kalau hamba perintah sekali lagi saya pergi. Ya kayak Tuhan mau lagi ngomong tekankan, mau pergi jam 9 besok kepada Rangon. Ada orang ngubur yang salah. Kamu betulkan cara ngubur, Anda harus pakai minyak harapan. Maka Anda perhatikan, orang tua saya beri contoh, kalau dikubur pakai minyak harapan, untuk apa? Maka Tuhan, ya lepas dari apa Tuhan bisa bangkit, Tuhan bangkit hari kiamat. Tapi juga ingin bercontoh pada Anda, Tuhan diurap minyak untuk bangkitkan minyak zaitun. Saya sudah bersaksian puluhan kali, yaitu orang dikubur 3, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun bahkan bisa fresh. Maka kalau ingin ya cari minyak, ya Tuhan akan beri daripada minyak urapan. Maksudnya seorang mati itu milik Tuhan, darah milik Tuhan. Termasuk Tuhan ajar saya, hanya seorang mati itu bisa kuasa minyak harapan. Kalau enggak, roh mati juga bisa. Itu perintah Tuhan pada saya. Tuhan, kamu seorang mati, kembali kuasa minyak harapan. Jadi sekali lagi Anda perlu serahkan nanti minggu kedua. Saya tuntut Anda minyak orasi anakmu, yaitu diserahkan anakku jadi warga surga, warga yang segera, yang mulia. Kami cabut kutu sakit, kutu hidup lupa, kutu gagal, termasuk aku cabut kutu gaib, kutu asli, karena bikin banyak kejadian orang, karena anaknya, ya karena anak haram ya bisa dikutuk, kutu terbesar. Maka kalau saya pernah baca seorang soal, itu orangnya juga bilang kayaknya sembuh ya, saya batis lepas dari kutu haram. Demikian juga ada sekali lagi yang tadi saya sebut wajib, yaitu ya kutu haram. Maka saya lepas dari kutu haram, sebut dan sembuh. Hanya betapa pentingnya sebagai kubur, betapa orang tak enggak perhatikan. Tuhan katakan, yaitu tubuhku kasih minyak untuk penguburanku. Di mana ada Injil diberitakan harus ada minyak harapan. Yang ngomong Tuhanmu Yesus, kenapa Anda nolak minyak harapan? Memang ada orang kritik saya, ada kesannya mbah minyak, bukan minyak itu sarah. Di Bethel saja ada melihat kerubium itu persembahannya apa? Minyak anggur dipegang kerubium. Artinya apa? Menyembah Tuhan ayat lagi. Bahkan Tuhan pernah ceritakan saya, masih kamu rayakan Natal Jontawa, pakai minyak anggur, kembalikan minyak anggur. Untuk nyembah Tuhan, muliakan Tuhan, perlu 1000 anggur berjamrus, 10 minyak harapan. Dan bukti apa? Satu taman enggak muat. Sekali lagi, Anda perlu perhatikan tadi, kalau di mana ada aja ada minyak, artinya apa? Perlu rumah tangga, perlu minyak, rumah tangga ada minyak untuk mengurapi minyak. Anda yang sudah umur lanjut, selalu ada minyak harapan. Agar Anda bangkit dari kiamat, Anda merasa muda. Sudah demikian, saya ketemu orang banyak, yaitu yang bersaksi di kuburannya, tetap muda. Ya singkat katanya, Anda ngerti tadi betapa pentingnya harapan, bahkan lepas dari kutuk penyakit dan sebagainya, lepas dari kutuk sakit, kutuk gagal, kutuk misterius takut, di tempat di mana biasa setan lari, setan takut, maka bahkan orang punya proyek M2 gagal disita Mahkamah Agung. Saya kasih minyak yang kamu campur dengan 1 galon minyak zaitun, kamu pojok kita pakai minyak, kau menang. Kalau kalah saya datang, saya punya iman. Ketika saya punya iman, ada orang agama lain,
Tapi karena orang terpaksa mau bangkrut, pakai awas azar ya orang danau itu. Jadi kenyataannya terjadi demikian, betapa kuasanya ada pihak setan tahu saudara. Maka Anda perhatikan di rumah, cari kemudian tantang punya harapan. Maka serahkan kepada Tuhan. Sampai ke tentang punya harapan. Ananias. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Saudara yang diberkati yang mengucap syukur boleh lambaikan tangan saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bilang sama kanan kiri sebelah saudara, kamu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya kita pasti diberkati Tuhan. Hari ini saudara dan saya melihat berkat, mujizat Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini, yaitu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, juga Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang telah memberikan kami kesempatan untuk melayani pada hari ini. Saudara dan saya kita pasti diberkati, dan saudara dan saya pasti melihat jawaban doa, sebab Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doa dan pikirkan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini saudara saya akan berbicara sedikit, saudara meneruskan dari apa yang sudah disampaikan Gembala Sidang dengan secara luar biasa. Sama-sama saudara saya ajak kita semua untuk sama-sama lihat Yohanes 21. Sama-sama kita baca saudara bersama Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Saya ajak kita semua untuk sama-sama baca bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Demikian seterusnya, nanti ayat 7 kita baca rame-rame saudara. Baca bersama-sama Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara yang bawa kitab silakan saudara bersama-sama kita buka, kita baca. Saudara yang tidak bawa Alkitab boleh lihat Alkitab di handphone, atau saudara boleh langsung lihat di layarnya. Saudara yang ada di Gading Nias juga yang mengikuti ibadah live streaming, yang sudah di sana katakan haleluya. Amin. Saya baca ayat 1 saudara, nanti saudara ayat 2. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Silakan saudara ayat 2. Murid-muridnya yang lain, ya seperti biasa, saudara. saya suka lucu gitu, saudara. Kalau jemaat diajak baca sama-sama bergantian, ya saudara, itu biasanya kayak paduan suara kanon gitu, saudara. Jadi lomba-lombaan gitu, saudara, selesainya. Nanti saudara ayat berikutnya lebih kompak, amin. Puji Tuhan. Saya baca ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Silakan ayat 4 saudara. 1, 2, ya. Amin. Ayat 5 kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Silakan saudara 6. Amin, karena banyaknya ikan. Sama-sama kita baca ayat 7, 1, 2, iya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak lalu terjun ke dalam danau. Haleluya. Saudara yang mau catat silakan, saudara yang mau foto juga boleh saudara. Hari ini saya berbicara sedikit tentang pantai Danau Tiberias. Sekali lagi pantai Danau Tiberias. Pasti muncul dalam hati kita, pikiran kita, ada apa di pantai Danau Tiberias? Ya saudara, apa yang terjadi Pak Pendeta? Atau apa istimewanya dengan pantai Danau Tiberias? Atau mungkin pantai Danau Tiberias mirip-mirip seperti ada yang di Jakarta Utara Pak Pendeta.
Pantai Indah Kapuk 2 yang biasanya dipakai untuk foto-foto main sepeda hari Sabtu dan Minggu. Ya saudara, tapi jauh lebih daripada itu, hari ini saudara sama-sama kita akan belajar. Sebelumnya saudara, sebelum saya masuk pada isi, kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama diberkati, diperbaharui. Ya saudara, saya akan menyampaikan bagi kita semua sekalian fakta tentang Danau Tiberias. Ya saudara-saudara boleh perhatikan di layar, yang di live streaming juga boleh memperhatikan Danau Tiberias adalah nama baru. Tapi nama lamanya disebut juga Danau Galilea atau juga dikatakan Danau Genesaret atau Danau Kineret atau Danau Kinerot atau Laut Tiberias atau juga Danau Tiberias. Dalam bahasa Ibraninya, saudara boleh lihat di sana ada huruf-hurufnya, juga bahasa Arab ya saudara, ada huruf-hurufnya juga. Dalam bahasa Inggris dikatakan di sana saudara Sea of Galilee atau Lake Kinneret atau Lake Gennesaret. Dan dalam segi geografisnya, pantai Danau Tiberias terletak dekat dataran tinggi Golan. Ya saudara, Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem atau Tanah Perjanjian, saudara pasti diajak ke sana juga. Dan saudara, yang menjadi fakta berikutnya adalah Danau Tiberias ini adalah danau air tawar terbesar di seluruh dunia. Ya, yang terendah saudara, artinya lokasinya terendah nomor 2 setelah Laut Mati. Tapi Laut Mati air asin saudara. Maka saudara ukurannya sebesar 166 km persegi dan kedalamannya mencapai 43 meter. Apa yang luar biasa, apa yang membuatnya istimewa, yang tercatat dalam firman Tuhan bahwa Yesus, Tuhan saudara dan saya, dia menghabiskan waktunya selama ia hidup di bumi 3,5 tahun melayani. Saudara, apa yang dia kerjakan rata-rata semuanya ada di pantai Danau Tiberias. Yesus banyak mengerjakan mujizatnya. Yesus berkhotbah. Kalau saudara ingat Matius, ya saudara, di sana ada ucapan bahagia, ada khotbah bahagia. Berbahagialah engkau yang suci hatinya, berbahagialah engkau yang murah hati, berbahagialah engkau yang dianiaya, berbahagia dan lain-lain. Yesus berkhotbah, melayani, ya saudara, di pantai Danau Tiberias. 5 roti 2 ikan. Sisa berapa bakul? 12 bakul terjadi juga di pantai Danau Tiberias. Yesus menghardik angin ribut. Yesus berjalan di atas air. Bahkan Petrus pun sempat juga sudah berjalan di atas air. Tapi karena imannya bimbang, saat itu terjadi di Danau Tiberias. Dan Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan juga di pantai Danau Tiberias. Dan hari ini saudara sama sampaikan bahwa Yesus sangat suka ada di Tiberias. Katakan amin saudara. Dalam konteks gereja, saudara dan saya, kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan Yesus juga senang ada bersama dengan saudara dan saya. Ketika dia berkenan, hatinya disenangkan. Maka doamu, apa saja jadi hari ini kerinduanmu, Tuhan kabulkan, Tuhan genapi, Tuhan berkati. Saudara pulang bawa mujizat, bawa berkat Tuhan yang baru. Selesai ibadah ini, Tuhan genapi. Saudara dan saya pasti lihat kemenangan dari Tuhan. Boleh kasih sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Yang di rumah juga silakan katakan amin. Haleluya. Hari ini saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi setiap kita? Sama-sama saudara, hari ini kita akan pelajari 3 hal penting bagi saudara dan saya sebagai refleksi dalam hidup kita melalui perjumpaannya murid-murid dengan Yesus di Danau Tiberias. Saudara dan saya masih ada di dalam fase kita akan menantikan menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bulan depan, kira-kira tanggal 13 atau 14. Ya saudara, kira-kira jatuhnya mirip-mirip dengan hari kemenangan saudara kita, tetangga kita. Ya saudara, yang suka lihat kalender pasti tahu. Ya saudara, jadi hari-hari ini saudara dan saya kita baru lepas dari Paskah. Saudara dan saya kita tahu setelah ia bangkit, ya saudara, kita merayakan Paskah. Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau saudara memperhatikan khotbah yang saya sampaikan minggu lalu, saya sampaikan dari Yohanes 12 tentang iman, ya saudara, yang besar, yang teguh. Jangan sampai saudara dan saya lama ikut Tuhan, ya saudara, iring Yesus dari kecil, tapi imanmu gugur, tapi imanmu gagal. Jangan sampai seperti Thomas, jangan sampai menjadi Thomas. Lihat dulu, pegang dulu, cucukkan jari dulu, baru percaya. Namun berbahagialah
Janganlah orang yang tidak melihat, namun percaya. Sebab sesungguhnya janji Tuhan lebih besar dari persoalanmu. Janji Tuhan lebih besar dari masalahmu. Saudara dan saya yang beriman, yang percaya akan melihat pertolongan Tuhan indah tepat pada waktunya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara boleh catat baik. Kita cepat saja saudara. Yohanes 21 ayat 3. Dikatakan di sana saudara, kita sudah dengar. Saya mau saudara fokus kepada kalimat terakhir yang ada warna lain. Ya, saya beri warna lain. Dikatakan di sana, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka itu siapa? Petrus dan kawan-kawan. Ya, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Thomas juga saudara, ya, yang disebut Didimus, dan 3 orang murid Yesus yang lain. Mereka ada 7 orang. Mereka ingin menangkap ikan. Sebagai nelayan, mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Sebagai nelayan, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Dari kecil mereka sudah jadi nelayan. Boleh saya katakan mereka nelayan yang pro. Mereka nelayan yang profesional, ya saudara, karena mereka tahu waktunya yang tepat untuk menangkap ikan. Ya, tengah malam, dan mereka ada di tengah-tengah danau. Itu semua saudara saya pelajari bahwa itu adalah cara-cara yang benar, ya saudara, dari seorang pelayan. Nelayan maksud saya. Ya saudara, maaf saudara, saking semangatnya. Ya saudara, memang pelayan itu juga nelayan saudara ya. Artinya apa saudara? Untuk menangkap jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa. Saudara dan saya, kita ada diciptakan Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, untuk bawa jiwa bagi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan haleluya. Ayo tepuk tangan dulu yang kompak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya percaya saudara bahwa bukan kebetulan. Tapi apa yang mereka kerjakan, ya saudara, mereka lakukan dengan skill mereka. Mereka lakukan dengan kemampuan mereka. Makanya saudara, Alkitab dengan jelas nyata mencatat malam itu mereka tidak menangkap apa-apa karena mereka tidak melibatkan Tuhan, tidak minta campur tangan Tuhan. Yang pertama, saudara boleh catat baik. Ketika saudara dan saya hari ini dalam menghadapi persoalan, tantangan hidup yang seberat apapun saudara, minta campur tangannya. Libatkan Tuhan di dalam perencanaan hidupmu. Libatkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidupmu. Libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang sedang kau hadapi. Hari ini saudara saya mau bilang bahwa gereja Tiberias diperintah Tuhan untuk kembalikan kuasa minyak urapan ini. Tadi Gembala Sidang membahas dengan sangat luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 13, boleh tampilin lagi. Saya akan menyampaikan saudara, ya saudara, sesuai dengan konteks saksian yang saya alami juga dengan beliau. Ya, kalau nggak keberatan kita baca sekali lagi sama-sama. Yuk, 1, 2, iya. Samuel mengambil apa? Tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara perhatikan ayat ini. Ya, sejak hari itu ketika Samuel diurapi dengan minyak saudara, sejak hari itu seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi Samuel saudara dipakai Tuhan, ya saudara, untuk mengurapi Daud, dan dia sedang mengangkat minyak, dia sedang memeteraikan Daud, ya saudara, di dalam nama Tuhan, dan dia sedang mengundang kuasa Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam rencananya yang besar, karena Tuhan punya rencana bagi bangsa Israel. Tuhan punya rencana bagi kerajaannya Daud, dan hari ini saya mau sampaikan Tuhan yang sama juga. Ketika saudara dan saya diurapi dengan minyak, dia punya rencana yang dahsyat, dia punya rencana yang indah. Ada nama saudara dan saya di dalam rancangannya yang damai sejahtera, di dalam rancangan berkatnya, di dalam rancangannya yang baik bagi saudara dan saya. Hari-hari depan kita akan melihat kebaikan demi kebaikan dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Saudara, saya mau sampaikan bahwa minyak ini sarana untuk mengundang kuasa Allah, melibatkan perkara-perkara kerajaan sorga menyertai saudara dan saya. Suatu hari saudara, saya menemani Gembala Sidang, Pak Pariaji, Ibu Ete Pariaji, mengurapi sebuah tanah di kota Bitung, Sulawesi Utara. Di Manado saudara, tanah ini mau dibangun untuk menjadi gereja, ya saudara. Dan ketika mengurapi tanah ini, Gembala Sidang dari depan ke belakang sampai ke jalan, depan jalan saudara. Dan apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, ya saudara, ada rombongan orang yang sedang arak-arakan, ada festival.
Biasanya saudara, 1 bulan setelah Chinese New Year, itu ada biasanya acara tahunan gitu saudara. Acara yang biasanya festival gitu saudara. Muter-muter kota gitu saudara. Muter-muter kota mereka pakai arak-arakan. Ada juga saudara yang beratraksi ya dengan benda tajam ya saudara, dengan pedang, dengan pisau, dengan golok. Mereka menaruh benda-benda tajam itu di badan mereka. Dan apa yang terjadi? Ya saudara, mungkin di tempat lain itu berhasil. Kebal, badannya nggak berdarah, tidak sakit, tidak jatuh sama sekali. Tapi radius beberapa meter sedang melewati gereja Tiberias, belum dibangun, masih tanah, tapi sudah diurapi oleh gembala sidang saudara dan saya. Dan apa yang terjadi saudara? Rombongan itu kacau balau. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya menaruh benda-benda tajam di badannya, semuanya itu tidak berlaku ketika melewati tempat yang sudah diurapi. Berdarah saudara, mohon maaf. Dan akhirnya tumbang, mereka jatuh. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa saudara dan saya ada minyak urapan, ada perjamuan kudus, kuasa gelap tidak berkuasa. Engkau dan aku, hidup kita ada kuasa, menang atas setan, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ketika saudara dan saya hari ini ada di Tiberias, saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Katakan haleluya. Yes, yang berikutnya saudara, yang kedua, Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita lihat, tadi kita sudah baca juga, tapi di sana saya mau kita fokus pada satu kalimat yang warnanya lain saudara. Yesus berkata, ketika mereka kembali, ya semalam-malaman mereka gak dapat ikan. Padahal mereka expert di bidangnya, mereka ahli di bidangnya. Ya saudara, tapi kenyataannya mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, anak-anak, murid-murid, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, mereka dengan taat, mereka pergi dan mereka melihat hasilnya. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Katakan amin. Nah saudara, saya mau sampaikan hari ini ada satu yang membuat ya saudara, Allah bekerja bagi saudara dan saya. Tapi saudara catat baik dulu. Yang kedua ini saudara, poinnya adalah gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Angkat tangan kananmu, sama-sama bilang dengan saya, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan dulu kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes, amin saudara. Maka saudara, apa yang saya mau sampaikan, ya saudara, apa yang menjadi rema bagi saya dan hari ini pasti menjadi berkat bagi kita, tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Amin. Tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Taat sama dengan mujizat. Kalau saudara kita renungkan, mereka semua nelayan yang profesional. Kenapa mereka harus dengarkan Yesus yang anak tukang kayu? Kalau zaman sekarang orang Jakarta bilang, mohon maaf bahasa kasarannya, lu tahu apa? Iya kan saudara, kira-kira bener gak gitu saudara? Iya kan, ngajarin, nyuruh, iya kan saudara, tahu apa tentang ikan, tahu apa tentang nelayan, tahu apa tentang menangkap dan lain-lain. Tapi mereka taat, mereka tahu bahwa ketika mereka ikut Yesus 3,5 tahun di bumi, Lazarus 4 hari mati dibangkitkan. Air menjadi anggur, orang buta melihat, orang kusta tahir, bahkan yang kerasukan setan disembuhkan. Itu sebabnya mereka ikut, mereka taat, dan mereka melihat hasilnya, mendapat ikan yang begitu luar biasa. Dan kita lihat ayat yang ke-11. Dikatakan di sana saudara, 153 ekor banyaknya. Katakan amin. Dan ketika mereka mengambil ikan yang begitu banyak, jalannya juga tidak koyak saudara. Saudara mungkin bertanya, Pak Pendeta, kenapa enggak 200? Kenapa enggak 500? Ada pertanyaan yang lebih ekstrim lagi. Pak Pendeta, kira-kira 153 ekor, itu ikan apa Pak Pendeta? Kalau orang Manado pasti mengimani, ikan tude. Iya kan saudara, kalau orang Batak pasti bilang, Pak Pendeta, itu ikan mas kayaknya Pak Pendeta. Iya saudara, buat dibikin arsik ya saudara, terserah saudara, imanin masing-masing. Ikannya ikan apa saudara, yang penting jangan ikan cupang. Iya saudara, nanti repot, diadu terus. Iya saudara, 153 ekor ikan banyaknya. Dan hari ini saya mau sampaikan satu fakta, 153 ekor ikan banyaknya, itu ada artinya. Dalam bahasa asli dikatakan Ani Elohim. Bilang sama saya, Ani Elohim.
Yes, 153 artinya Ani Elohim. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan Ani Elohim adalah I am God. Aku adalah Allah. Aku adalah Tuhan. Saudara dan saya yang ada di Tiberias, Tuhan kita sanggup, Tuhan kita mampu, Tuhan kita jauh lebih daripada apa yang kita doa dan pikirkan. Dia dahsyat, Dia hidup, Dia nyata, Dia sanggup mengerjakan apa yang bagi dunia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Amin. Ada seorang pemuda sangat menggebu-gebu, dia mau bersaksi. Rekan-rekan boleh bersiap di depan. Kenapa saudara? Hidupnya sangat ditolong Tuhan, jauh daripada apa yang dia pikirkan. Ya saudara, dia tinggal di Bogor, dia bukan disembuhkan, dia diluputkan. Mazmur 91 ayat 7 benar-benar digenapi. 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tapi saudara dan saya hanya akan menontonnya, diluputkan, dijauhkan, disembuhkan, dipulihkan. Sebab nama Tuhan yang besar. Katakan amin saudara. Dia kerja di sebuah event organizer. Ya saudara, ada 8 orang. Biasanya saudara yang namanya event organizer ini kalau kumpul sama-sama, meeting sama-sama satu meja, makan sama-sama, keluar kota sama-sama. Ya saudara, ada event berangkat sama-sama. Tapi hari itu ternyata diketahui ada 1 orang yang positif COVID-19 dan yang 7 pasti harus dites. Dan apa yang terjadi saudara? Ya, hari itu ketika dia mengetahui kabarnya, dia bersyukur, dia mohon ampun kepada mamanya. Karena mamanya setiap hari harus mengingatkan dia. Dan sebagai anak muda, ya biasa anak muda saudara, biasanya berdebat, biasanya udahlah iya. Tapi syukurnya, ya saudara, sama seperti murid-murid, tetap taat, tetap lakukan, tetap ikut saudara. Walaupun awalnya ada, ya udah nanti, ngapain sih, tapi di tengah jalan dia tetap juga pakai minyak saudara. Dan dia bersyukur bahkan sampai berlutut di hadapan mamanya. Dia bilang terima kasih mah, karena mama sudah begitu bawel kepada saya. Saya diluputkan, 7 orang termasuk dia, 6 orang dites positif, satu-satunya yang tidak positif. Cuman jemaat Tiberias yang ada di Tiberias, saudara dan saya yang ada minyak anggur, tidak dirusakkan, dipelihara Tuhan, punya iman besar. Saudara dan saya pasti sembuh, pasti sehat sempurna. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mohon maaf, saudara jangan salah paham, bukan siapa selamat, siapa tidak selamat. Tapi apa yang hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan sudah janji. Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Katakan amin saudara. Dan Tuhan datang untuk menyediakan kepada murid-muridnya. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan menyediakan. Ya saudara, Yohanes 21 ayat 12. Marilah, sarapanlah. Sama-sama bilang sama saya, sarapan. Sarapan artinya makanan. Amin. Tuhan mengundang saudara dan saya, marilah. Ada ayat yang bilang, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Saudara yang di live streaming, saudara yang ada di Jabodetabek, di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri sekalipun. Saya mungkin gak tahu keadaan saudara, tapi Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Hari ini Tuhan undang setiap kita, ayo datang. Waktunya gak lama lagi, we never know, kita gak pernah tahu. Ada anak muda yang bilang, Pak Pendeta, tahun depan aja saya hidup sungguh-sungguh dalam doa. Saya bilang sama dia di Instagram, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau nyampe tahun depan, kalau akhir tahun Tuhan udah datang, mau bilang apa? Ada amin. Tapi satu hal yang saudara dan saya percaya, kita harus punya iman. Keluargamu, keluargaku, bukan hanya berkumpul di bumi, tapi kita berkumpul di dalam kerajaan sorga. Sebab Tuhan menyediakan makanan kekal, makanan bukan sementara. Itu sebabnya saudara hari ini, saya mau bilang, makanya Pak Paryaji, Bu Eti Paryaji, gak putus-putusnya. Beliau senantiasa menyerukan, ayo rajin perjamuan, minyak urapan. Ini sarana buat saudara dan saya untuk terbang ke sorga. Tuhan sudah lebih dulu memerintahkan kepada beliau. Saya kutip dari buletin edisi tahun 2018. Pak Paryaji tulis di Suara Gembala di buletinnya. Saya diperintah Tuhan, saya disuruh Tuhan. Pak Paryaji gak mau jadi pendeta. Gembala sidang saudara dan saya gak pernah cita-cita bikin gereja besar. Ini gereja bukan hasil rapat. Tapi Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintah. Makanya saudara saya mau bilang, semua yang terjadi, semuanya Tuhan yang tuntun. Makanya kalau dituntun Tuhan, pasti ada mujizat, ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup saudara dan saya menyertai setiap kita. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Jadilah kuat, jadilah setia. Masuk di awal bulan minggu depan, saudara dan saya.
jadi orang-orang yang berkemenangan. Kasih kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur. Oleh karenanya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami bawa persembahan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati setiap usaha toko dagangan. Karir umatmu diberkati berhasil. Diangkat naik jadi kepala bukan ekor. Tetap naik bukan turun. Dalam nama Yesus kami bawa yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang diberkati kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan sekali kita tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sore hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih yang di rumah juga dapat menyiapkan hosti dan anggur. Sama-sama. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Kau telah tebus hidupku, Yesus. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu, Yesus. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuhmu dan mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darneti Pariaji, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam perjamuan. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk bersama kudus, kita baca Yohanes 6, 48, 53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi mengapa kita bersungguh-sungguh lebih roti mana? Sesuatu di sana nolak, jangan lebih roti mana? Tuhan nekan pundak saya, leher saya. Kalau kamu tidak mengucapkan lebih dari roti mana, aku sahabat kuaya. Jadi sekali lagi kita mengucapkan lebih roti mana. Jadi ada kejadian orang Israel suka ke Terbini, maka dia ngambil bahasa Inggris. Kenapa? Dunia itu yang sangat berterima semua kita. Perjamuan kita diucapkan bagaimana, maka orang Israel itu percaya. Ya tubuh dan lebih dari mana-mana. Israel orang nggak boleh mengatakan, tapi kita boleh mengatakan perintah Tuhan. Sehingga Pak, betul-betul orang Israel percaya ucapan firman Tuhan. Kita mengucapkan lebih dari roti mana, maka kita akan mengatakan apa? Yang terima tubuhnya darahnya, yaitu akan bangkit dari kiamat, hidupkah? Saya dapat tahu yang kota dan Aram. Saya beri contoh, yaitu seperti Daud. Daud punya anak berzina dengan Batseba, maka
Sebenarnya punya suami, tapi diambil sama Daud. Maka akhirnya punya anak, punya adik mati. Daud kuasa 2, tapi tetap anaknya mati. Anaknya mati. Maka betapa kerasnya Tuhan. Zaman Daud pun, ya Daud yang berzina sama Batseba istrinya suami. Akhirnya apa? Anaknya itu cabut, nggak bisa ada pengampunan. Jadi maka penting kita ucapkan haram, karena ternyata Tuhan sangat keras. Maka perintah Tuhan harus diucapkan. Maka kita akan masuk bisa termasuk kadang-kadang kita ucapkan lebih dari roti mana. Kita nggak roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, ya tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjalanan kau kekal. Dosa kami susukan pikiranku, perkataanku, segala perbuatan kami telah dosa, kami telah setan-setan dan berbuatan. Berkati keluarga kami agar jadi warga surga, agar bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga sebagai warga kerajaan surga yang kedua. Dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak bikin, tidak bertiku. Kami telah kebutaan, mataku sempurna, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, mulutku diurapi, agar kami punya kuasa dan mujizat. Berkati Tuhan kami, agar kami, jantung kami sehat, tidak operasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, juga kami ginjalku sehat, tidak dioperasi, tidak saudara, ginjalku sehat, kami telah terkapar yang bisa operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami telah terkapar di ICU, kami 2, segala penyakitku, penderitaanku, semua ini, segala penyakitku, tolak kutuan haram, keluarga kami harus bebas dari kutuan haram dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Zaman ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, yang menumpahkan darahnya agar kami diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, kami telah dosa, setan dan kami telah percabulan, kami telah berzina, kami doa bebas kami dari orang yang ketiga, dan kami doa agar kami tolak kutuan haram, rumah tanggaku semua bebaskan dari kutuan haram, agar kami jadi warga surga, bangkit hari kiamat, kawan-kawan masuk kerajaan surga. Kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak migrain, tidak bertimbun. Kami doa, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku penuh kuasa mujizat, berkati kami doa, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, kami telah sakit TBC, ginjalku semua sehat, ginjalku sempurna, kami telah sakit ginjal, kami telah terkapar dioperasi, kami telah kanker tumor, leukemia, kami doa tidak kanker, tidak leukemia, kami telah virus kunyah, segala virus bagi kami, keluarga kami, siapapun yang ikut acara ini, bebas dari virus kunyah, karena kami semua bebas dari kutu kanker, kutu tumor, agar segala penyakit itu disembungani, sudah diangkat di atas kayu salib. Anda doa masing-masing, sebut sakit Anda, Tuhan sembuhkan,
bebas dari virus corona. Tuhan sembuhkan Bu Tani sempurna, jantungnya tidak dioperasi. Berarti Bu Ella juga sehat, tidak dioperasi. Yang angkat cawan ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan perintahkan mengucapkan bahwa percayalah lebih dari roti mana, roti mana 40 tahun makan tidur di padang rumput. Kami semua diberkati, hidup kami di bumi ini di surga. Yang kedua, jangan roti mana setiap hari ada coba kemuliaan, kami mulia disucikan keluarga kami jadi warga surga. Yang ketiga, jangan roti mana setiap hari pakai kasus baru. Tuhan yang mengajar roti mana yaitu bahwa kasus baru gambar generasi masyarakat karena Tuhan roh miskin utang pribadi kami telah keluarga bebas di utang pribadi bulan juga lunas bebas utang pribadi. Berkati Tuhan bangunan gereja dibuat lancar kan segala selesai dalam Yesus. Kami diurapi disembuhkan dengan darahnya, pilurnya kami disembuhkan. Ada kebangkitan, darah kehidupan. Kita angkat minyak urapannya. Kita mau Tuhan langsung jangan untuk mengembalikan kuasa urapan. Dalam minyak urapan muliakan kami yang segambar sesuailah kami dalam minyak urapan yang urapi kami sebagai warga surga, urapi kami bangkit dari kemat terbang surga, bebaskan kami dari kutuk penyakit dan penderitaan kami diurapi sebagai warga surga, diurapi bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Kami doa keluarga kami sakit tidak sakit, tidak miskin, dia bangkrut. Urapi kami dalam harapan yang urapi kami agar kami semua mulia yang segala bebas dari kutuk sakit, bebas dari penderitaan dalam harapan. Anak nasi bagian sakit doanya supaya ada disembuhkan. Tuhan berkati setiap semuanya ada kuasa bebas dari virus corona, kutuk sakit, bebas dari kutuk gagal, kutuk miskin. Kami diurapi agar kami semua diselamatkan juga. Berkati Ibu Tani sembuh, tidak periksa dokter yang baru, periksa dokter yang baru mengatakan tidak sakit jantung, dioperasi, bolehlah sembuh. Berkati juga keluarga Panggoro itu sehat sempurna, keluarganya punya rumah di surga, juga Pak Dharma berarti keluarganya jadi warga surga, anak-anak sehat sempurna. Kami tulang segala kutuk nenek moyang, kutuk penderitaan dalam harapan yang urapi kami sebagai warga kerajaan surga. Inilah harapan, berkati kami, selamatkan kami. Kami semua akan bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Serahkan kembali ke Nias. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur sore malam hari ini saudara pulang dengan iman. Saudara yang ada live streaming juga saudara pulang dengan iman. Saudara diberkati, setiap kita melihat kebaikan Tuhan, rencana Tuhan indah buat saudara dan saya. Semuanya baik bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Sama-sama bilang dengan saya, semuanya baik bersama Tuhan.
Yes, haleluya. Maka hari ini apa yang kita percaya? Percayalah saudara dan saya berjalan bersama Tuhan. Saudara dan saya ada firman Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam doa sungguh-sungguh. Rajinlah membaca kebenaran firman Tuhan, rajinlah menerima perjamuan minyak urapan. Saudara dan saya, suatu hari engkau dan aku diangkat, dijemput untuk pesta perjamuan dalam kerajaan sorga. Keluargamu, keluargaku, keluarga warga kerajaan sorga. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan, pujian sekali lagi yang paling dahsyat bagi kebaikan Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur. Oleh karenanya Tuhan Yesus, kami doa menyerahkan, memberkati gembala sidang kami yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat, tegap sentosa dalam nama Yesus, bebas dari segala yang jahat. Kami doa double berkat, double kuasa mujizat, tegap sentosa. Kami berdoa salam nama Tuhan Yesus, suara yaitu baik dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan Yesus memberkati yaitu semua keluarga besar dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Kami doa berkati pemimpin kami Bapak Pendeta Aristo Pariaji, berkati Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati semua yang melayani Gereja Tiberias Gading Nias di sesi sore hari ini. Berkati Tuhan Pak Marwoto bersama dengan rekan-rekan. Tuhan memberkati semua yaitu worship team yang melayani, mulai dari imam musik Pak Catur diberkati bersama rekan-rekan, backup singers Monica bersama rekan-rekan diberkati. Berkati worship leader kami Bapak Yoris bersama keluarga diberkati. Berkati juga Sony bersama keluarga diberkati Tuhan. Tim event diberkati Tuhan. Berkati Asyar, greeter, penerima tamu, tim media diberkati Tuhan. Pak Boas, Pak Edison, juga Pak Ruben, Pak Musa diberkati. Berkati soundman, operator media, Tuhan Yesus memberkati. Pak Wawan, Pak Darwin diberkati Tuhan. Pak Adrian bersama keluarga sehat sempurna dalam nama Yesus, diberkati berhasil kemenangan Tuhan. Pak Yulianto juga diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan berkati Pak Andri Buin diberkati Tuhan. Bu Naomi diberkati Tuhan, disayang Tuhan. Berkati Bu Gladi bersama keluarga, bahkan juga Ibu Olva bersama keluarga diberkati. Bu Erlin Tuhan berkati. Berkati juga Carolina bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami menyerahkan rencana pembangunan Gereja Tiberias di Kota Bekasi, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, lancar, aman, damai di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yaitu kami percaya kalau Tuhan Yesus berkenan, maka kami akan melihat mujizat Tuhan yang sangat indah luar biasa digenapi bagi setiap kita. Pertolongan Tuhan, angkah kami, langkah kemurahan dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah yang pasti membuat kita berhasil. Maka hari ini terimalah berkat kasih kuasa anugerah yang berlimpah dari kerajaan sorga. Penyertaannya yang luar biasa menyertai, mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu dan keluargaku akan menjadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan iman. Kita katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Puji nama Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mohon tetap perhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker dengan cara yang baik dan yang benar, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat